Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Mati bersama. Chu Feng, cepat. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu atau dengan kecepatanmu saat ini, tidak mungkin untuk menghindari pengejaran mereka. Egi mulai berteriak ketika dia melihat bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik. Tidak, sudah terlambat. Tapi wajah Chu Feng seperti abu karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa dua mutiara yang mengerikan, hampir dengan berkedip, muncul di depannya. Bahkan jika itu Egi, tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka dengan kecepatan seperti itu. Ah! Ledakan. Tepat pada saat itu, kedua mutiara sudah bertabrakan dengan tubuh Chu Feng. Kekuatan yang kuat langsung melemparkan Chu Feng langsung ke tanah dari udara dan menyebabkan lubang yang dalam dibuat di tanah yang bahkan terbuat dari bahan khusus. Sialan! Dua hal ini sebenarnya ingin masuk ke tubuh aku. Ah! Kedua mutiara benar-benar memiliki kehidupan. Jelas, mutiara berbentuk bulat yang hanya sebesar telur ayam saat ini seperti pisau tajam saat menembus perisai kekuatan asal Chu Feng dan memasuki tubuh fisik Chu Feng. Saat itu, mereka terbang menuju dantian Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng jelas bisa merasakan dua semburan kekuatan yang ingin menduduki tubuhnya dan menghilangkan kesadarannya. Itu tidak seperti Egi, dan itu jelas dari dua mutiara yang mengerikan. Kedua mutiara itu tidak hanya ingin membunuh Chu Feng. Mereka ingin mengendalikan Chu Feng. Kedua mutiara itu terlalu mengerikan. Satu berisi rasa dingin yang bisa membekukan segalanya, yang lain mengandung api yang bisa membakar segalanya. Dan mereka bahkan memiliki kehidupan. Namun, tidak jelas seperti apa mereka. Mereka seperti dua monster yang sangat kuat namun memiliki identitas yang tidak diketahui. Di depan mereka, Chu Feng sangat kecil. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan dia tidak bisa melakukan apa-apa saat mereka menyerang dantiannya sendiri, tanah suci yang memadatkan kultivasinya. Wah! Tapi tiba-tiba, di dalam dantian Chu Feng, 8 binatang petir besar yang tidak bergerak yang menempati tempat itu seolah-olah mereka bangkit kembali. Mereka memancarkan aura mengerikan yang bukan milik tanah ini dan mereka mulai dengan kuat menyelimuti mereka di dalam dantiannya. Jijiji. Setelah aura mulai menyelimuti, dua mutiara yang hampir menyerbu dantian Chu Feng bertindak seolah-olah mereka ketakutan ketika mereka dengan cepat berlari keluar dari dantiannya. Namun, meskipun meninggalkan dantian, mereka tidak meninggalkan tubuh Chu Feng. Dingin dan panas menjalin dan menelan setiap bagian tubuh Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa darah di seluruh tubuhnya mendidih, seolah-olah petir berwarna emas dalam darahnya juga melawan kekuatan dua mutiara. Namun, karena dua gelombang kekuatan dilawan, Chu Feng sedang mengalami penderitaan besar. Rasa sakit yang dirasakan Chu Feng seperti merobek-robek jantung atau paru-paru saat ia berguling-guling di lantai. Dia terus melemparkan tubuhnya sendiri ke tanah, menyebabkan lubang besar terbentuk saat dia melolong nyaring. Chu Feng, apa yang terjadi padamu? Tepat pada saat itu, dua sosok cantik berlari dari jauh. Itu adalah kakak beradik Suro dan Sumei. Para saudari seperti bunga memegang sepiring makanan di tangan mereka. Sejak Chu Feng mulai berkultivasi di lokasi ini, sepasang saudari akan datang ke sini setiap hari untuk memberikan hidangan lezat kepada Chu Feng. Namun, pada saat itu juga, ketika mereka melihat Chu Feng yang seperti itu, wajah mereka memucat karena ketakutan ketika mereka melemparkan piring di tangan mereka ke tanah dan mulai, tanpa peduli dengan keselamatan mereka sendiri, berlari ke arah Chu Feng. Ro kecil, Mei kecil, jangan datang. Menjalankan. Melihat itu, Chu Feng dengan cepat berteriak pada dua orang. Meskipun dia tidak tahu mengapa kedua mutiara itu ingin mengambil alih tubuhnya, dia tahu bahwa kedua mutiara itu pasti memiliki alasan sendiri. Saat ini, melihat bahwa mereka gagal mengambil alih tubuhnya, mutiara tentu ingin mengambil alih tubuh orang lain. Kali ini, ketika Suro dan Sumei mendekat, mereka seperti mencari jalan kematian mereka sendiri. Wos-wos. Memang, setelah mendengar suara Suro dan Sumei, dua mutiara es dan api benar-benar terbang keluar dari tubuh Chu Feng dan bergegas menuju Suro dan Sumei. Kecepatan mereka cepat dan dengan dua garis merah dan biru di udara, Suro dan Sumei jatuh ke tanah mengikuti suara. Ro kecil, Mei kecil.
Melihat Suro dan Sume jatuh ke tanah dan mulai menjerit kesakitan, Chu Feng tidak memperhatikan luka-lukanya sendiri saat ia dengan cepat berdiri dan berlari ke depan. Roh kecil, Mei kecil. Setelah Chu Feng mendekat dan melihat Suro dan Sume saat ini, ekspresinya yang tegang awalnya menjadi jauh lebih panik. Bahkan hidungnya mulai tersumbat dan matanya mulai berkedip dengan air mata. Karena saat ini, kulit Susno yang semula berwarna salju menjadi berwarna biru, dan di atas kulitnya yang berwarna biru, lapisan salju tebal mengembun. Es mulai menyebar dan mencapai rok panjang Suro dan membekukan seluruh tubuhnya. Adapun Sume, perubahan yang sangat besar terjadi padanya juga. Kulitnya yang sebersih salju sudah menjadi warna api merah, dan dari tubuhnya, bahkan ada lapisan panas yang dipancarkan. Wajah keduanya dipenuhi dengan penderitaan. Melihat bahwa dua gadis yang ia cintai mengalami siksaan yang demikian namun ia sendiri tidak berguna dan tidak berdaya, bagaimana mungkin hati Chu Feng tidak sakit? Dia berteriak keras di dalam, Egi, Egi. Pikirkan cara dengan cepat. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Bantu aku dengan cepat. Tetapi dibandingkan dengan kepanikan Chu Feng, Egi tampak tenang secara tidak normal. Ketenangan itu benar-benar tidak normal, dan dia mendesak dengan nada pahit yang ekstrim kepada Chu Feng. Tidak ada metode. Dua hal ini terlalu kuat, dan dengan kultivasi kamu tidak dapat menekannya. Mereka ingin mengambil alih tubuh fisik Suro dan Sume dan meminjam tubuh mereka sebagai kapal untuk bertahan hidup. Chu Feng, lari cepat. Saat ini, kesadaran mereka sudah kacau dan sangat cepat, mereka akan segera runtuh. Ketika tubuh fisik mereka sepenuhnya diambil alih, mereka akan benar-benar mati. Pada saat itu, dua hal yang mengambil alih tubuh fisik mereka pasti akan membunuhmu. Tidak. Aku tidak bisa pergi. Bagaimana aku bisa meninggalkan mereka dan tidak peduli tentang mereka? Namun, bukan hanya Chu Feng tidak melarikan diri, dia bahkan membuka lengannya dan membawa Su dan Sume dari tanah dengan erat ke pelukannya. Pada saat itu, rasa dingin yang menusuk tulang ada di satu sisi, dan panas yang menyengat ada di sisi lainnya. Tak satu pun dari mereka yang baik untuk bertahan, dan salah satu dari mereka bisa membahayakan tubuh Chu Feng. Namun Chu Feng memeluk lebih dan lebih erat karena rasa sakit tubuhnya jauh dari rasa sakit hatinya, ketika dia menghadapi orang-orang yang dia suka diambil alih sedikit demi sedikit, namun dia tidak berguna dengan menjadi tidak berdaya. Chu Feng, tepat pada saat itu, Suro benar-benar berbicara. Bibirnya tertutup es, dan ketika dia berbicara, dia memiliki suara yang sangat pendiam, tapi dia masih mendesak Chu Feng saat dia berkata, cepat lari. Aku bisa merasakan bahwa tubuh aku akan diambil alih oleh sesuatu yang menakutkan. Aku khawatir itu akan membahayakan kamu. Chu Feng, aku merasa sangat panas, seperti terbakar oleh api. Suatu gumpalan api memasuki dantian aku dan itu menelan tubuh aku sekarang. Chu Feng, cepat lepaskan aku. Tetap jauh dari aku atau aku akan melukai kamu. Pada saat yang sama, Sume juga membuat suara yang sangat lemah. Tidak. Aku tidak akan pergi. Bahkan jika kematian datang, kita akan mati bersama. Chu Feng sangat tegas, meskipun pakaian di kirinya dibakar menjadi abu dan kulitnya sedikit melepuh, meskipun kedinginan di sebelah kanannya memasuki tubuhnya dan bahkan embun beku mengembun di tulangnya, dia memeluk kedua gadis itu lebih erat dan lebih erat tanpa sedikit pun penyesalan.